Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri NPM 1810102046. Pada kali kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir yang berjudul Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen dalam memberdayakan masyarakat periode 2018. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Nah, yang pertama, dalam masyarakat kecenderungan yang ada pada masa lalu, zakat diberikan kepada orang-orang yang memiliki keahlian di bidang agama, misalnya seperti kiai dan pendakwah. Tradisi pengumpulan zakat ini, khususnya zakat fitrah, melalui para pendakwah ini masih terus berjalan hingga masa kini. Padahal dalam implementasinya sebenarnya ada beberapa lembaga yang khusus untuk menangani zakat tersebut, misal dari UPZ atau Basnas sendiri. Nah, yang untuk kedua yaitu peruntukan atau pendistribusian zakat pada masa lalu bukan tidak produktif atau kurangnya pendayagunaan harta zakat, akan tetapi belum berkembangnya wacana berpikir modern terkait dengan pendayagunaan zakat tersebut. Nah, untuk yang ketiga, setidaknya pada tahun 1983 upaya itu terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, antara lain yaitu mengatur tentang pembayaran zakat yang mengurangi penghasilan kena pajak. Untuk undang-undangnya Nomor 7 Tahun 1983 ini disepakati untuk diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Nah, sebelum itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pemerintah berkewajiban membuat lembaga khusus yang mengatur pengelolaan zakat, terutama Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga ini dapat terrealisasi di tahun 2011 melalui keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Nah, setelah itu baru dibentuk lembaga pengelolaan zakat di tingkat provinsi bernama BASDA atau Badan Amil Zakat Daerah tingkat kabupaten dan kecamatan. Nah, setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagaimana termaktub pada bab 2 bagian ke-1 pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional, yaitu Basnas, yang berkedudukan di ibu kota negara. Yang pertama yaitu ada di Jakarta. Nah, Basnas yang berkedudukan di provinsi dan Basnas yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Dengan demikian sudah tidak ada lagi istilah mengenai Basda. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan zakat produktif. Nah, dari zakat produktif tersendiri itu adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik. Mustahik itu penerima zakat, tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Para muzaki lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya. Nah, dampak dari tersebut adanya zakat produktif yaitu meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan mustahik. Nah, lalu perkembangan zakat pada tanggal 14 Februari 2011 telah ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Kebumen. Telah berperan serta dalam membantu memberdayakan ekonomi masyarakat dengan salah satu program kerjanya yaitu Kebumen Makmur. Lalu potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi, maka penelitian ini yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif tersebut yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen, apakah dapat berdaya guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik di Kabupaten Kebumen? Lanjut mengenai identifikasi masalah.
Nah, mengingat luasnya lingkup yang diuraikan dalam mengidentifikasi suatu masalah dalam pembahasan, penulis akan menguraikan beberapa poin inti dari permasalahan yang akan dibahas. Nah, pengelolaan zakat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen, untuk mengetahui zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahik. Mengetahui bagaimana dampak pengelolaan zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat Kebumen. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Nah, yang pertama dari identifikasi masalah yang sudah dijabarkan tadi, pertanyaan penelitian dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen. Yang kedua, bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana dampak dari pendayagunaan zakat produktif terhadap perekonomian mustahik. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen. Yang kedua itu untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen. Nah, yang terakhir untuk mengetahui dampak pendayagunaan zakat produktif tersebut terhadap perekonomian mustahik. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dijadikan referensi akademis bagi penelitian-penelitian yang akan mendatang. Selain itu dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti di bidang ekonomi Islam umumnya atau syariah, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga zakat dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya. Selanjutnya adapun tambahan mengenai manfaat kepada pemerintah yaitu dalam mengelola kebijakan atau menambah kebijakan yang ada pada saat sekarang ini. Nah, yang selanjutnya itu manfaat teoritis. Penelitian tugas akhir ini juga bermanfaat untuk memberikan tambahan pengetahuan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, khususnya di bidang zakat dalam membangun perekonomian Indonesia. Selain itu dapat menemukan kesadaran kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan, misalnya yaitu dari masyarakat sendiri. Nah, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi langsung dalam mensejahterakan pembaca atau masyarakat. Nah, yang selanjutnya dari manfaat teoritis sebagai pengembangan hasanah keilmuan di bidang ekonomi Islam atau sering disebut syariah umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat. Landasan teori. Nah, dari landasan teori yang pertama ada pengertian zakat menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tentang penyaluran zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Nah, sedangkan zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan dana zakat tentunya harus berdasarkan syariah Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Nah, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat disebutkan bahwa kegiatan pendayagunaan zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu program dana pendayagunaan bersifat sosial dan program pendayagunaan berbasis pengembangan ekonomi. Pendayagunaan zakat yang berbasis sosial adalah penyaluran dana zakat dalam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif disebut program santunan. Pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima, yaitu mustahik. Nah, penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, sehingga diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Nah, masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut
kemudian dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Lanjut mengenai jenis dan sumber data. Nah, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif dengan tujuan agar menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan yang diamati di sekitar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen, yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana sistem pengalokasian zakat produktif untuk memberdayakan ekonomi yang baik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen. Nah, sumber data penelitian ini antara lain terdiri dari yang pertama ada sumber data primer. Nah, dari sumber data primer dibutuhkan pertama dokumen Basnas Kabupaten Kebumen, yang kedua wawancara ketua Basnas Kabupaten Kebumen, ketiga wawancara pedagang atau mustahik yang mendapatkan zakat produktif tersebut. Nah, lalu wawancara pelaksana pengkoordinir atau pelaksana yang bertanggung jawab pada program kerja zakat produktif di Basnas Kabupaten Kebumen. Nah, yang kedua ada sumber data sekunder. Nah, sumber data sekunder itu kumpulan-kumpulan data terpilih dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, meliputi buku zakat produktif. Nah, yang ketiga ada sumber data tersier. Nah, macam-macam sumber literatur diantaranya sebagai berikut. Pertama ada jurnal penelitian terdahulu. Saya dapat dari web Sinta yang sudah dianjurkan pada Bunibras. Nah, yang kedua ada laporan hasil penelitian. Yang ketiga buku yang relevan. Nah, terus narasumber dari Ketua Basnas Kabupaten Kebumen dan beberapa pihak terkait mengenai program kerja zakat produktif. Nah, yang terakhir ada surat-surat keputusan seperti dari Menteri Agama dan Bupati Kebumen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yang saya gunakan itu dengan metode interview atau wawancara. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, wawancara ini dilakukan kepada pengelola Basnas Kabupaten Kebumen dalam hal pengelolaan zakat produktif yang dilakukan Basnas Kabupaten Kebumen dan mustahik untuk mengetahui sejauh mana efektivitas zakat produktif dalam mengubah perekonomian mustahik sehingga memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya serta data-data kaitannya dengan pengalokasian zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi dan dampak pendayagunaan dana zakat produktif tersebut. Nah, yang kedua, saya menggunakan metode observasi. Nah, metode ini digunakan untuk mengamati proses pengalokasian zakat serta dampak pendayagunaannya. Nah, yang ketiga ada metode dokumentasi. Nah, metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem manajemen pengelolaan zakat serta dampak pendayagunaan zakat produktif di Basnas Kabupaten Kebumen. Nah, yang terakhir ada instrumen penelitian. Dalam mengumpulkan data-data, penulis membutuhkan alat bantu, yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 alat bantu. Yang pertama ada pedoman wawancara, pedoman observasi, dan perekam. Nah, di samping itu dalam melakukan observasi, partisipan penulis juga melakukan fotografi. Hasilnya berupa gambar dan foto. Nah, ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang situasi yang tampak pada lingkungan Basnas Kabupaten Kebumen. Terakhir ada teknik analisis data. Nah, analisis yang saya pakai tekniknya analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Nah, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, nah nantinya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga nantinya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang sudah terkumpul. Nah, bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut dikembang menjadi teori. Nah, penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Sekian pemaparan dari saya mengenai proposal tugas akhir yang berjudul Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Basnas Kabupaten Kebumen dalam Memberdayakan Masyarakat periode 2018. Terima kasih atas partisipan dan perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.